Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, Allah kami yang kami rayakan atas kebangkitannya. Biarlah Engkau yang menguasai pikiran dan hati kami, supaya pada waktu kami membaca firman Tuhan, kami benar-benar dicerahkan. Dan pada waktu kami bersama-sama merenungkannya, kami tidak menyimpang dari maksud Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga iman percaya kami kepada Tuhan bukan sesuatu yang sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang pada hari ini kami ingat akan kebangkitannya, kami sungguh berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ayat yang akan kita sama-sama baca. Ini ada beberapa ayat ya. Jadi mohon Bapak Ibu mau ikut baca dan mendengarkan. Yang pertama dari Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Yohanes pasal yang 10 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang kedua kita akan lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Yang pertama kita lihat ayat 15. 1 Korintus 15 ayat ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Dan kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, kita terus ke dalam ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terus ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan yang ketiga kita akan lihat Rom pasal 1 ayat 14. Rom 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Rom 1 ayat 14 sampai 16. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Rom. Ayat 16, sebab alasan dia mau mengabarkan Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selain membaca, kita boleh merenungkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang pertama kita jelas bahwa hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah mengingat Tuhan Yesus pernah mati dan hidup kembali. Jadi bangkit kembali. Nah, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus
yang didahului oleh kematiannya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik pikiran saya. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia. Untuk apa? Apakah untuk mati atau untuk hidup kembali? Dua yang pernah menjadi pergumulan buat saya. Dia datang ke dalam dunia, dia mati dan bangkit. Nah, tujuan dia tuh untuk matinya atau untuk bangkitnya. Nah, kebanyakan orang kalau saya tanya, itu menjawab bahwa tujuannya untuk kebangkitannya. Karena waktu dia bangkit, nyata dia tuh Allah. Jadi itu tujuan. Nah, matinya apa? Ya supaya bangkit dia harus mati. Jadi mati itu adalah pendahulu dari supaya akhirnya dia bangkit. Nah, bangkit ini adalah tujuan utamanya. Itu banyak orang yang berkata demikian. Nah, sekarang kalau kita berkata begitu, Tuhan Yesus bangkit, baru dia dinyatakan Allah. Timbul lagi pertanyaan yang kedua bagi saya. Kristus bangkit, dia Allah. Nah, sekarang kan pertanyaannya, waktu dia mati, itu Allah bukan? Ya. Kan tujuannya untuk bangkit, maka dia harus mati. Nah, waktu bangkit, dia Allah. Nah, waktu matinya ini Allah atau bukan? Banyak orang yang bilang, kalau Allah kok bisa mati? Maka orang bilang, oh ini manusianya. Karena Tuhan Yesus tuh Allah juga manusia. Maka waktu dia mati, manusianya. Waktu dia bangkit, Allahnya. Nah, sekarang pertanyaan itu saya lanjutkan. Kalau waktu dia mati, dia itu manusianya, Allahnya kemana? Apakah Allahnya pergi ke surga dulu? Nah, terus dia sebagai manusia gedebuk mati gitu. Nah, kalau memang begitu, pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah Yesus itu gantian? Entar kadang manusia, kadang Allah, kadang manusia, kadang Allah. Jadi waktu dia manusia, Allahnya nggak tahu di mana. Waktu dia Allah, manusianya nggak tahu di mana. Nah, waktu dia mati, manusianya. Waktu dia bangkit, Allah. Pertanyaannya kan, apakah bergantian? Allahnya manusianya, Allahnya manusianya. Apakah bergantian? Nah, saya tuh percaya satu doktrin yang berkata bahwa Tuhan Yesus tuh manusia dan Allah bukan bergantian. Itu kepercayaan saya. Karena selama dia ada di dunia, itu manusianya tuh gak pernah meninggalkan dia. Nah, Allahnya juga bagaimana? Allahnya juga tidak pernah meninggalkan dia, kapanpun. Jadi waktu dia jalan, waktu dia makan, waktu dia minum, waktu dia melayani, dua-duanya tuh ada di dalam dia. Itu keyakinan saya. Nah, sekarang tapi pertanyaan kemudian lagi. Apa benar gantian? Apa benar selalu? Nah, saya ingat dulu tuh pernah khotbah. Itu KKR di kalangan mahasiswa waktu itu di Jogja. Nah, waktu itu bebas tuh kita tuh boleh khotbah di mana-mana. Sampai kita adakan di sebuah lapangan di salah satu universitas yang ada di Jogja. Saya khotbah dengan keras. Tuhan Yesus bangkit, dia Allah. Tuhan Yesus bangkit, dia Allah. Dan seterusnya. Tahu-tahu dari satu pojok, seorang teriak. Teriak angkat tangan. Nah, terus dia bilang, dia mau tanya. Sambil berteriak bilang begitu. Nah, supaya dia gak teriak-teriak terus tali putus, tali suaranya putus kan, saya dosa ya. Jadi saya bilang, ya oke, maju ke depan. Nah, waktu maju, kasihlah mic dia. Saya pegang mic. Nah, terus dia tanya nih. Anda bilang bahwa Tuhan Yesus itu Allah karena dia bangkit. Saya tanya, waktu dia mati Allahnya tuh di mana? Allah bisa mati apa enggak? Nah, terus saya bilang, ya dia mati. Tapi ingat loh, dia tuh bangkit. Terus orang itu bilang, saya nggak persoalkan mau bangkit atau enggak, itu bukan persoalan saya. Persoalan saya tuh waktu mati. Dia Allah bukan. Nah, kalau dia Allah, kok Allah bisa mati? Terus saya bilang, iya tapi dia bangkit. Orang itu ngotot, iya tapi sebelum bangkit dia mati. Ini matinya loh yang saya tanya. Nah, terus saya bilang, loh iya dia mati tapi dia bangkit. Itu bangkitnya loh yang saya beritakan. Terus dia bilang, iya buat saya tuh matinya. Saya bilang, buat saya tuh bangkitnya. Akhirnya mati, bangkit, saya jengkel. Akhirnya saya bilang, ya lu mati gue bangkit. Udah begitu, udah beres.
Tetapi pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang harus dijawab ya. Itu menggelitik bagi saya. Kita ribut kebangkitan dia Allah. Waktu matinya dia tuh Allah atau bukan. Nah sekarang kita bertanya kalau memang seperti demikian. Mati, apa sih artinya mati? Nah manusia itu kalau dihubungkan dengan mati itu bisa 3 kemungkinan. Dia ketuaan, akhirnya mati. Terus dia kena musibah, tabrak atau apalah. Yang ketiga dia sakit. Itu kemungkinan menyebabkan dia mati. Nah yang kedua, yang ketiga musibah dan penyakit. Itu kadang yang sepele, tahu-tahu dia mati. Saya pernah baca satu buku yang bilang ada seorang kakek meninggal. Itu gara-gara ketiban pisau silet. Pisau silet itu loh yang kecil, ketiban. Mati dia. Karena pisau siletnya 1 truk. Gepeng. Terus ada yang bilang, ini kakek saya juga matinya simple. Itu gara-gara ngorek sariawan loh. Ngorek sariawan mati. Karena ngoreknya pakai celurit. Nah jadi di sini kita lihat manusia tuh bisa saja mati karena alasan apa. Nah intinya mati itu apa? Intinya, ini dalam diri manusia tuh ada roh, ada nyawa atau jiwa. Kita nggak bahas itulah. Pokoknya ada something itu deh. Nah mati itu pada waktu yang something itu pergi meninggalkan badannya. Jadi waktu roh, nyawa atau jiwa itu pergi, gedebuk, dia mati dia. Itu manusia. Nah perginya itu kenapa? Karena diambil. Karena dicabut atau direnggut. Nah, waktu direnggut, dia tuh nggak bisa nahan. Mau pakai baju helm atau apa sih, nggak bisa nahan. Rohnya, nyawanya atau jiwanya pergi, matilah dia. Jadi mati adalah bukti ketidakberdayaan manusia. Manusia nggak berdaya untuk menahan rohnya atau nyawanya atau jiwanya. Nah, gambaran ketidakberdayaan ini coba kita hubungkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus itu mati, kenapa? Nah tadi kan kita baca Yohanes 10 ayat 17. Di situ dibilang, Tuhan Yesus yang ngomong, aku ini berkuasa memberikan nyawaku. Nah jadi kalau nyawanya itu pergi, itu bukan karena diambil, direnggut atau dicabut, bukan. Aku yang memberikannya. Nah itu dihubungkan dengan doa dia waktu di kayu salib. Katanya ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah salah satunya itu doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, dia bicara kepada Bapa Allah. Sekarang kuserahkan nyawaku. Jadi bukan, kok dicabut? Enggak. Atau cabutlah? Enggak. Aku yang memberikan nyawaku. Itu perkataan dia. Jadi dia yang melepaskan itu. Kalau kita kan diambil, maka kita nggak berdaya. Nah dia yang menyerahkan, berarti waktu dia mati, itu karena kemauannya atau kemampuannya untuk memberikan nyawanya. Atau melepaskan nyawa dari tubuhnya. Berarti waktu dia mati, itu tanda justru dia itu berkuasa atas kematian. Nah jadi kita melihat di sini beda dengan kita. Kalau kita mati karena kita tidak berdaya, tapi Tuhan Yesus mati karena dia berdaya dan berkuasa memberikan nyawa. Nah itu dia. Berarti dia mati sebagai Allah. Nah sekarang dia mati sebagai Allah. Bisa nggak dia bohong? Pada waktu dia ada di Getsemani, selesai dia doa, tahu-tahu musuh datang, tentara Rom datang, mengepung dia. Dia nggak berdaya apa-apa. Semua punya senjata yang luar biasa, murid-muridnya sama dia nggak punya apa-apa. Nah di dalam keadaan dia lihat, wah mati nih, kena nih, ketangkep nih, dibunuh nih. Nah apakah pada waktu dia tahu, wah dia mati nih, nggak bisa menghindar. Terus dia bohong, dia bilang, aku mau memberikan nyawaku kok. Bisa dia bohong. Nah waktu di kayu salib, dia udah nggak berdaya kan di kayu salib. Terus dia tahu kan merasa, wah ini sebentar lagi mati. Jadi dia bohong kepada orang-orang. Kepadamu Bapak aku serahkan, gedebuk mati. Jadi apakah dia bohong waktu dia bilang aku serahkan? Bisa dia bohong.
Tapi saya punya keyakinan dia nggak bohong. Nah, sekarang harus dibuktikan. Bagaimana saya membuktikan bahwa dia tidak bohong? Nah, di sini dalam ayat 18 di dalam Yohanes 10 tadi. Dalam ayat 17 kan dibilang aku berkuasa memberikan. Nah, ayat 18 jawaban, apakah dia berkuasa memberikan itu bohong atau benar? 18 bilang, kalau aku berkuasa memberikan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Nah, itu harus ada bukti. Sehingga pada waktu aku mengambilnya kembali, itu berarti sudah aku mati, aku hidup lagi. Nah, hidup lagi itu membuktikan bahwa waktu mati aku betul-betul memberikannya. Nah, jadi di sini kita melihat kesatuan antara dia mati dan dia bangkit. Itu tidak bisa dipisahkan. Waktu dia mati terbukti dia tuh Allah. Sebab ada buktinya, dia bisa mengambilnya kembali, hidup kembali. Nah, berarti dia bangkit kembali atau hidup lagi. Itu ada dua yang bisa kita taruh di situ. Yang pertama, dia bangkit, hidup lagi. Menyatakan dia itu Allah. Dan yang kedua, menyatakan bahwa waktu dia mati, itu tuh Allah. Dia Allah. Buktinya dari mana dia mati, dia Allah? Ya, aku bisa hidup lagi kok. Nah, jadi hidup lagi adalah bisa membuktikan dia adalah Allah pada waktu dia mati. Nah, jadi kalau kita bicara Paskah, maka kita harus bicara bahwa dia hidup lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah waktu dia mati. Nah, sekarang kenapa sebagai Allah dia mati? Sebab itu satu-satunya cara supaya Bapak Ibu saya, kita semua yang percaya bisa diselamatkan. Nah, berarti sekarang pertanyaannya kembali kan. Apa jawabnya? Apa tujuan Tuhan Yesus ke dunia? Mati atau bangkit? Nah, saya kok percaya tujuan dia tuh untuk mati. Itu tujuan dia. Nah, untuk membuktikan tujuan dia mati sebagai Allah, maka dia bangkit. Jadi tujuannya bukan bangkit ya, tapi matinya. Itu bagi saya. Sebab dia datang ke dalam dunia bukan buat gagah-gagahan, bergaya. Wah, gue jago nih, gue bisa hidup lagi. Bukan itu bukan pameran ngomong kosong. Tapi tujuan dia karena dia mengasihi saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Sebab tanpa dia mau mati, maka kita lah yang akan mati. Dalam arti, kita yang akan masuk ke dalam neraka. Dan itu sangat mengerikan. Nah, untuk kita bebas, maka hukuman yang harusnya kita terima dengan cara kita akhirnya masuk neraka, itu dilakukan oleh Tuhan untuk menggantikannya. Nah, sekarang pertanyaan kemudian lagi. Untuk menggantikan dosa kita. Loh, kok satu orang bisa menggantikan hukuman dosa seluruh manusia di dunia dari abad, sampai kiamat? Bisa, sebab yang mati gantikan kita itu bukan orang, tapi Allah sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita merayakan Paskah, jangan kita lupa. Paskah adalah selain menyatakan dia Allah, menyatakan dia mati sebagai Allah yang gantikan hukuman dosa bagi kita. Nah, sekarang kalau dia mati menggantikan dosa kita sehingga kita diselamatkan. Itu yang tadi kita baca 1 Korintus 15. Di mana Paulus bilang, "Hei maut, di mana sengatmu?" Nah, maut itu mengerikan. Itu digambarkan sebagai sengat, yaitu kalau dihubungkan dengan labah atau tawon, itu menyengat kita. Sakitnya luar biasa. Nah, maut itu sangat menyakitkan. Nah, sekarang Paulus bilang, "Hei maut, di mana sengatmu? Di mana bikin aku takut?" Aku gak takut. Kenapa? Sebab dia yakin kalau dia mati, dia akan ke surga bersama Allah Bapa. Sebab hukuman dosa dia selama dia berdosa di dunia itu sudah digantikan oleh Allah yang mati. Atau oleh yang mati yang adalah Allah. Jadi dalam kesatuan inilah kita bertanya. Kita percaya. Apakah kepercayaan kita itu sampai kepada yakin bahwa Allah yang sudah menggantikan dosa kita nanti membuat kita itu bisa bersama Allah di surga. Nah, berbicara demikian saya ingin lebih konkret sedikit.
Kesaksian. Saya nggak tahu ya, saya pernah khotbah kasih kesaksian ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar di satu tempat yang mana lah. Itu orang yang saya sangat sayang dan kagumi selama di dunia dan terhadap semua orang di dunia. Dia adalah ibu kandung saya. Jadi saya sering tuh kasih kesaksian karena saya tuh kagum. Kagumnya apa? Karena dia pandai? Enggak. Karena dia hebat bertitel? Enggak. Dia sekolah pun nggak pernah. Itu mama saya nggak pernah sekolah. Dia bisa baca tulis gimana? Gini loh, dia tuh punya adik sepupu. Adik sepupunya tuh laki. Lah zaman dulu kan orang miskin. Yang laki itu yang sekolah, perempuan nggak usah sekolah. Tapi karena adik sepupunya masih kecil, maka dia yang harus antar adik kecilnya itu ke sekolah. Begitu dia antar, adiknya itu masuk ke dalam kelas, dia duduk di pintu. Karena dia nggak boleh masuk, karena dia nggak punya duit bayar. Nah gurunya tuh baik. Tutup pintunya nggak ditutup, dibuka. Sehingga mama saya itu dari luar ngelihat belajarnya itu mama saya. Sampel luar biasa, tapi yang bikin saya sangat sayang dan kagum. Iman dia terhadap Tuhan sangat luar biasa. Setiap hari itu hidupnya itu bangun tidur langsung duduk doa. Bisa hampir 1 jam berdoa. Apa yang dia doakan? Anaknya, mantunya, cucunya. Kok perlu waktu gitu lama? Sebab anaknya itu memang sedikit. Cuma 13. Lah semua kawin dia 26. Pada punya cucu kira-kira 60-an orang jadinya. Jadi waktu dia pernah ulang tahun terus pakai gedung gereja pinjem. Itu satu gereja penuh. Itu anak cucu mantu. Itu semua. Oleh karena itu dia tuh doakan satu persatu. Dia punya list. Dia doakan satu persatu. Simple doanya. Saya tuh sering nguping. Simple. Dia sebut namanya. Terus dia bilang, Tuhan kepadamu aku serahkan. Aku gak berdaya. Udah. Yang kedua, Tuhan kepadamu. Itu dengan hati yang tulus. Itu mama saya. Maka saya kagum bukan main. Nah dengan iman itu dia tuh masakkan. Kalau pagi buat suaminya. Suami dia itu kebetulan tuh papa saya. Nah, dia masak buat suaminya. Waktu dia masak itu makanan terenak. Kenapa? Karena dia tuh sambil masak dia muji Tuhan. Lagu yang dia bisa nyanyi cuma satu. Mana ada sobat lagi. Itu diulang-ulang. Dia gak bosan nyanyinya. Kita yang belenak dengernya. Sampai kali gitu. Ambil masak. Nyanyi. Masakannya enak. Nah ibu-ibu. Kalau masak terus dikritik oleh anak atau suami gak enak. Nyanyi. Pasti enak. Nyanyi. Betul. Karena apa? Karena waktu dia nyanyi, dia masak. Itu kan muncrat-muncrat. Nah itu. Wah enaknya ajaib. Nah mama saya itu begitu. Hidup itu seperti itu. Tahun 2003 saya berangkat ke Kanada. Gak tahu berapa lama waktu itu. Di airport. Dia nganter kan. Di airport dia ngomong sama saya. Dia pegang saya berdua ngomong. Kamu terakhir ketemu mami. Hah? Sebab tahun depan 2004 mami umurnya 90 tahun. Wah sedih. Nangis pelukan berdua. Saya lagi sedih itu. Saya nih nanya mama saya. Mami kalau mau meninggal. Kapan? Ya kurang aja. Ini bapak ibu jangan nanya ke bapak ibunya loh ya. Ma kapan mati ma? Saya tanya. Terus dia bilang gini. Kalau nggak Natal. Sebab Natal Tuhan Yesus lahir. Saya mami dibawa ke surga. Atau Paskah. Tuhan Yesus bangkit mami dibawa ke surga. Udah. Berangkatlah saya ke Kanada. Bulan Desember ketar-ketir saya. Wah dia mati nih. Karena doanya tuh sering dijawab. Sering. Wah dia mati beneran nih. Ya saya telepon kakak saya. Mami udah hampir mati belum? Ngamuk kakak saya. Lu kurang ajar lu ya. Mami sehat kok. Ya udah. Lupa. Sampai tahun 2004-nya Jumat Agung. Dapat telepon. Kakak saya bilang. Mami masuk rumah sakit. Langsung saya bilang. Mati dia. Doa dia dijawab. Nah
Saya tuh doa, Tuhan jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Kalau sampai Tuhan mau cabut nyawanya, tunggu saya bisa pulang. Sebab pada waktu di Vancouver saya tuh melayani sebuah gereja yang pendetanya cuma satu, saya tok. Nggak ada yang lain. Jadi kalau saya ini pergi, lah siapa yang melayani? Paskahnya itu. Karena itu kan Jumat Agung dia meninggal. Kalau di GKI kan enak, pendetanya banyak kan. 8 meninggal nggak apa-apa ya. Ya kan, masih ada yang lain. Nah ini saya sendirian. Nah kalau mati bagaimana? Kalau mati. Kalau saya ke Jakarta bagaimana? Doa nggak dijawab sama Tuhan. Paskahnya. Kira-kira jam 9. Salah satu kakak kan ada yang nunggu. Terus dia bilang, nyanyi yuk. Nyanyi itu, mana ada sobat lagi. Habis nyanyi, katanya dia taruh tangannya di ini. Terus dia bilang, Mami tuh udah capek. Tuh dijemput tuh. Mati. Beneran. Nah poin saya di sini bukan masalah masaknya, muncratnya dan lain enggak. Poinnya adalah dia pergi ke surga dengan tenang. Banyak kita ketakutan mati. Ketakutan. Saya ini kan udah pendeta. Kadang suka mikir, kalau iya ke surga, kalau nggak ke surga kemana ya? Bisa loh. Kadang-kadang bisa pindah-pindah pikiran. Tapi firman Tuhan yang bilang, jangan ragu lagi. Nah, Bapak Ibu, apa punya keyakinan itu? Sehingga tenang. Kita nggak tahu kapan kita dicabut, diambil, pulang, meninggal. Kita nggak akan tahu. Tidak satu orang pun yang tahu. Ada orang yang jahat, yang udah sakit, pikir mati. Panjang umurnya. Bahkan yang panjang umur itu yang jahat-jahat. Sering loh gitu. Itu loh pendeta Korea Selatan. Yang sekarang Kim Jong Un. Dia tuh jahat sekali. Kena penyakit. Tahu dia jadi baik. Terakhir tambah parah. Akhirnya dia dalam keadaan sakit parah, dia jahat lagi. Jadi panjang umur. Nah Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan, nggak tahu. Tapi yang penting yang kita tahu, kemana. Kemana, sehingga tenang. Saya kan melayani di Vancouver, ada satu om. Namanya Om Daniel Boone. Om ini divonis kena kanker yang sangat keras, udah menyebar. Jadi dia pikir dia akan meninggal. Di rumah sakit. Setiap malam saya tuh kalau besuk. Jadi saya besuk bukan jam biasa boleh besuk. Pagi sampai jam 8 malam. Tapi lewat daripada itu. Sebagai pendeta boleh masuk dan enak. Nggak ada yang ganggu. Tapi setiap saya masuk ke kamarnya. Dia tuh lagi duduk di tempat tidur menghadap jendela keluar. Terus pelan-pelan saya dengan istri bilang, Om. Baru dia nengok. Terus saya tanya, Om lagi ngapain? Terus dia bilang, lagi nunggu Tuhan Yesus jemput. Ajaib. Dengan tenang. Terus dia ajak istri saya, suruh carikan kuburan buat dia. Dia minta. Istri saya selidiki beberapa kuburan, kasih laporan. Terus dia pilih, kalau ini mahal, ini enak, ini begitu. Tapi dengan tenang. Kenapa? Ada iman. Bapak Ibu, ini yang Paulus bilang. Kalau kita percaya Tuhan cuma di dunia, sia-sia, gak ada gunanya. Sebab pada waktu kita hidup di dunia, belum tentu kita itu selalu enak. Belum tentu. Apakah pasti kaya? Belum tentu orang yang percaya itu pasti kaya. Belum tentu. Nah dalam keadaan seperti demikian, apakah kita bisa andalkan dengan hidup kita di dunia? Kita nggak tahu. Itu misteri Tuhan. Kita lihat di dunia banyak orang jahatnya bukan main, korupnya gila-gilaan, kayaknya bukan main. Padahal nggak percaya Tuhan. Ada orang yang betul-betul taat sama Tuhan, kasih perpuluhan, mengasihi, tapi tetap miskin terus. Kita nggak menjamin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga nggak jamin kesehatan. Saya bertemu dengan seorang ibu, melayani Tuhannya, waduh, saya pendeta tuh kalah. Ibu ini nggak menikah, bukan nggak ada kesempatan, tapi dia nggak mau, sebab dia ingin melayani pagi, siang, sore, malam.
Bapak Ibu kalau ketemu orang-orang Kristen yang pernah tinggal di Bandung, panggil, apakah kenal Tante Betty? Itu Ipo dari saya. Jadi saya panggil Ipo Betty. Banyak sekali yang kenal karena dia menginjili orang-orang sejak masih kecil. Ajaib. Tahu-tahu dia kena penyakit. Bagaimana? Kakinya itu gak tahu penyakit apa ya. Katanya kanker. Membusuk. Sehingga pada waktu harus diamputasi, dibatalkan sebab apa? Penyakit itu udah menjalar sampai ke seluruh badan. Dan apa yang terjadi? Kesakitannya bukan main. Gak tahan. Kok begini orang yang melayani itu misteri. Saya gak bisa jawab. Di Surabaya ada satu orang penginjil yang sangat bukan main, wanita. Juga begitu, gak mau menikah sebab mau melayani. Tahu-tahu mulutnya itu penuh dengan seriawan. Saya tuh pikir ya, satu seriawan aja saya gak bisa tidur. Ini mulutnya penuh sehingga gak bisa goyang. Jadi kalau makan pakai kabel, pakai selang, masuk ke dalam. Jangan suruh dia bicara atau merubah, kesakitan. Saya tuh gak tahan di sebelah dia itu sebelum dia meninggal. 1 jam pegangin dia. Memang dia seorang wanita yang umurnya lebih tua dari saya pelukin dengan tangisan. Di mana Allah? Saya nggak tahu. Itu misteri Tuhan yang saya nggak tahu. Tapi di dalam keadaan demikian, satu yang pasti, kalau kita mati, semenderita-menderitanya orang ini, satu saat stop, selesai. Dan pada waktu selesai, dia bersama Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, ada gak iman seperti itu yang bikin kita itu menjadi sangat tenang? Nah di sini dalam 1 Korintus 15 tadi disinggung oleh Paulus. Jangan sampai iman kita akan kekekalan itu hilang karena kita melihat keadaan di dunia. Jadi waktu kita melihat kok begini, kok begitu, jangan itu menjadi patokan. Dan Paulus bilang apalagi itu menjadi iman kita. Kalau kita mati nanti ke surga, itu akan hilang. Jangan sampai. Nah kadang bagi saya dalam keadaan misteri Tuhan, satu yang saya tahu, kalau Allah mengizinkan kemiskinan, kalau Allah mengizinkan kesakitan, apakah salah satunya ada kemungkinan Allah ingin uji imannya yang membawa dia nanti kalau meninggal akan pergi ke surga. Iman seorang diuji dalam keadaan sakit, kepailitan, dalam keadaan yang sangat sulit. Itu iman diuji. Dan keluarga, walaupun sakit hati, putus asa, tapi percaya di sana ada. Nah, bicara yang Ipo tadi, saya tanya, Ipo tuh kesakitan pernah frustrasi gak sama Tuhan? Terus dia bilang, enggak, orang Kristen gak boleh frustrasi. Terus saya tanya lagi, Ipo pernah kecewa gak sama Tuhan? Oh gak boleh kecewa, iman gak boleh. Gitu terus. Akhirnya saya bilang, Ipo, saya mau nangis sama Ipo. Gak ada tangis dalam Tuhan. Saya mau menangis. Tidak ada. Saya mau menangis. Saya peluk dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nangis sejadi-jadi. Terus dia bilang, Tuhan, saya kesakitan. Kami berdua sekitar setengah jam nangis pelukan. Gak tahan. Tapi satu hal. Dia bilang, Stefanus, Ipo percaya di situ Tuhan lagi nunggu saya. Iman seperti itu ada enggak? Itu yang bikin kita tenang. Ujian yang kesulitan itu bisa terjadi. Tapi ujian yang kesulitan itu menimbulkan keaslian iman kita. Iman asli dia bertahan. Bapak Ibu, saya ini mau hubungkan asli sama palsu. Saya tuh pernah beli jam tangan. Itu di airport Cengkareng. Itu ada ibu-ibu yang nawarin jam tangan palsu. Keren. Akhirnya saya tertarik sama yang salah satu. Saya bilang, kalau ini berapa? Murah. Cuma 100, 200, 300 ribu. Tapi jam itu betul-betul kuning.
kelihatan mahal. Terus saya bilang sama dia, ketahuan gak ya pakai palsu? Terus ibu itu tanya, Bapak kerjanya apa? Saya pendeta. Oh, kalau pendeta nggak bakal ketahuan pakai palsu. Iya kan? Kalau Pak Nawi pakai jam, masa ibu tanya atau bapak tanya, palsu apa enggak? Kan nggak mungkin. Jadi kalau saya nih pendeta tuh paling gampang bohong, pakai nggak bakal ada yang nanya. Terus dia bilang, tepat, beli Pak. Nah terus saya tanya lagi, ini bertahan nggak? Bertahan. Tapi dia ngomong, jangan pakai jam ini yang di ruangan tidak ada AC. Loh, kenapa? Sebab kalau nggak ada AC, Bapak keringetan. Nah, kena keringet, tuh kuningnya meluntur. Gitu. Jadi kalau keluar dari ruangan, saya buka, kantongin. Masuk ruangan baru pakai. Kena keringat luntur, yang palsu. Tampak dua-duanya sama, persis. Asli yang palsu. Tapi setelah ada ujian baru ketahuan. Iman Bapak Ibu seperti demikian. Nah sekarang saya mau tanya. Iman itu ada enggak? Setiap minggu kita kemari. Setiap malam kita doa. Mau makan kita doa. Lakukan apapun kita mungkin doa. Tapi iman yang itu yang asli ada enggak? Paulus bilang. Kita adalah manusia celaka. Celaka. Kalau kita cuma di dunia ini doang. Tapi dengan kekekalan. Nah sekarang. Bebaskah kita dari neraka? Karena iman. Nggak akan ada yang bisa gantikan. Selain pengorbanan Tuhan Yesus. Nah sekarang. Poin yang terakhir. Kalau kita yakin. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana mereka? Paulus bilang di Rom 1. Aku berhutang. Dia bilang dalam ayat 16-nya kan. Karena aku punya keyakinan kokoh. Yesus satu-satunya juru selamat. Nah ayat 14 dia bilang. Aku berhutang. Nah mestinya kan berhutang kepada siapa? Kepada Allah. Ini enggak. Aku berhutang kepada orang Yunani. Orang Yahudi. Orang terpelajar. Orang tidak terpelajar. Artinya dia berhutang kepada manusia. Loh kok lucu. Allah yang selamatkan dia, yang berkorban mati buat dia, sehingga dia ke surga, kan mesti dia utang kepada Allah. Tapi dia bilang dia utang kepada manusia. Lu kenapa? Nah saya akan kasih ilustrasi. Ilustrasi ini misalnya satu kali, saya ini mau bisnis, nggak punya duit. Saya tanya ke Pak Nawi, Pak bisa pinjemin duit gak? Terus Pak Nawi tanya, berapa? Ya 10 miliar lah. Pak Nawi ini kaya loh. Bapak Ibu ya kalau perlu ya datang aja. Bilang, oh ya tak kasih cash 10 miliar. Seneng saya. Tahu-tahu berjalan waktu saya sadar bangkrut usaha saya. Gak bisa bayar. Nah karena saya ini mau tidak putus hubungan. Saya datang lagi ke Pak Nawi. Pak maaf ya saya gak bisa bayar. Kaget. Pak Nawi bilang. Saya anggap lunas. Wah ilah. Anggap lunas 10 miliar. Saya bebaskan. Wah saya senang teriak-teriak luar biasa. Saya angkat-angkat Pak Nawi. Saya lemparin, saya bantu. Karena saya tuh bahagia benar. Nah di dalam keadaan demikian. Saya mau pulang. Begitu mau pulang. Pak Nawi bilang. Tunggu. Kenapa Pak? Tunggu. Kamu memang gratis. Tapi. Tolong kasih tahu. Kepada semua jemaat. So kenapa? Nah tahu-tahu Pak Nawi bilang. Yang ngutang 10 miliar bukan cuma kamu. Semua jemaat di sini ngutang 10 miliar. La ilaha illallah. 10 miliar semua orang. Dan Pak Nawi bilang kamu gak bisa bayar. Satu pun jemaat yang ngutang sama saya. Semua gak bisa bayar. Loh terus bagaimana? Karena itu. Kamu saya lunasi. Saya anggap lunas. Semua jemaat sini saya anggap lunas. Wah kaget saya. Nah waktu saya mau pergi disuruh tunggu. Tapi ingat. Kamu kan dilunaskan. Saya sudah lakukan. Dan kamu tahu. Tapi kamu tahu. Jemaat di sini sudah dilunaskan. Tapi gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya minta satu. Katakan kepada mereka.
Hutang mereka lunas. Sehingga saya bukan lagi berhutang kepada Pak Nawi, tapi saya berhutang kepada jemaat di sini. Kalau saya tidak kasih tahu. Bapak Ibu, kita diselamatkan anugerah. Cuma-cuma. Bukan karena murah, tapi karena kita tidak mampu. Itu kita diselamatkan cuma-cuma. Dan Tuhan bukan cuma kita. Papa mama kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, teman kita, family kita. Tahu gak mereka? Darah Yesus melunasi hukuman dosa. Mereka gak tahu sehingga. Yang pertama, mereka tidak pernah mengakui. Ya Tuhan, terima kasih dan aku menerima Engkau dan pengorbananmu. Dan kedua, mungkin mereka hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu jaminan. Itu yang harus kita beritakan ke orang lain. Jemaat di sini akan bertambah jumlah jemaat. Tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah apakah tiap jemaat punya keyakinan yang kokoh. Yang gak bisa digeser oleh apapun. Termasuk kesulitan hidup. Paskah dia Allah dan membuktikan matinya sebagai Allah untuk menebus kita. Waktu Jumat Agung saya tuh sendirian, istri itu pergi ke Bandung. Jadi saya bilang, istri waktu itu ragu-ragu ninggalin saya. Terus saya bilang, gak apa-apa kamu pergi. Saya tuh pengen merenung. Saya sedih loh dengan diri saya. Mungkin saya punya keyakinan ini. Keselamatan. Tapi saya gak beritakan. Jujur, saya pendeta, saya sedih. Betul-betul sedih. Kok begini? Sehingga Sabtu saya mulai kontak satpam yang ada di list WA saya. Ajak ngobrol. Soal yang tidak percaya atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan mau doing something. Lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan Tuhan, bukan gereja ini penuh. Tapi kebahagiaan Tuhan. Berapa orang yang sangat yakin. Kebahagiaan Tuhan bukan orang makin datang karena banyak alasan. Tapi kebahagiaan Tuhan kalau yang datang karena ada berita keselamatan yang luar biasa. Ini Paskah. Jadi kalau Paskah bersyukur, bergembira Allah bangkit. Tapi ingat, dia bangkit setelah dia menderita buat saya. Saya mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus terus kuatkan saya. Untuk punya tetap keyakinan dan memberitakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita keluar, kita berhadapan dengan orang. Itu ladang kita. Mari kita datang kepada Tuhan mohon. Ada keyakinan ini. Kalau belum, terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di surga. Kau lihat saya yang habis khotbah. Mungkin kau sakit ya Tuhan. Karena melihat saya yang kadang bisa goncang. Dan mungkin Tuhan sedih melihat saya yang tidak lagi melakukan panggilan untuk sebarkan keselamatan yang kau berikan cuma-cuma kepada orang lain. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan supaya gereja ini, jemaat Tuhan, ada karena berita Injil, bukan yang lain. Tuhan, biarlah kematian Tuhan bukan sebagai sejarah yang kami hafal, tapi sebagai
kenyataan keyakinan iman kami. Sehingga kami diselamatkan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Sambil terus berdoa Bapak Ibu, adakah yang belum punya keyakinan ini? Jangan sampai apa yang Paulus katakan kita menjadi celaka karena sia-sia kalau kita tidak punya iman. Ada jeritan dari Paulus dengan kalimat ini supaya orang yang membaca datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Apakah kita bagian orang yang diselamatkan? Saya orang biasa, tapi di hadapan Tuhan, marilah akui Tuhan, saya pengen ambil bagian dalam keselamatan. Dan Tuhan menyelamatkan saya. Kalau memang ada dua orang, mau angkat tangan dan langsung turunkan. Dan bilang, Tuhan, tolong saya punya keyakinan iman sehingga saya diselamatkan. Adakah? Maukah angkat tangan? Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Ya, saya sudah lihat. Ya, saya sudah lihat. Ada lagi? Ya, saya sudah lihat. Ya, saya sudah lihat. Ya, saya tidak punya kuasa apapun. Tuhan yang lihat. Terakhir adakah lagi yang bilang, Tuhan, saya ingin mengambil bagian. Percaya Tuhan sebagai juru selamat. Angkat tangan dan langsung turunkan. Ya, puji Tuhan. Ada lagi. Tuhan yang melihat. Dan kedua, papa mama, kakek nenek, anak, cucu, family, kakak adik, belum saya beritakan. Mohon Tuhan tolong sepulang dari tempat ini ada waktu dan ada keinginan yang jelas. Saya ingin ceritakan keselamatan ini. Kalau memang ada, silakan angkat tangan dan langsung turunkan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Angkatlah tangan, ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terakhir, adakah lagi? Angkatlah tangan dan langsung turunkan. Mari kita masuk dalam doa kembali. Mohon Pak Nawi mau maju ke depan dan menyerahkan jemaat pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur melihat karya yang agung melalui Yesus Kristus yang datang mati bagi kami manusia yang celaka. Kematian Yesus Kristus sungguh menjadi satu persembahan yang sempurna untuk menggantikan kami manusia-manusia yang harusnya binasa. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pada hari ini Roh Kudus menggerakkan, memberi keyakinan iman sungguh-sungguh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan menghadapi maut di dunia ini. Karena kami tahu kami akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena kami mempunyai Tuhan yang bangkit dari kematian, berkuasa atas kematian, memberi kami satu jaminan yang pasti. Biarlah kami mengalami apapun di dunia ini, kami melihat kepada Tuhan yang akan memegang tangan kami sampai akhir hidup kami, bahkan selama-lamanya bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang hari ini mengambil satu komitmen, sungguh-sungguh meyakini keselamatan yang dikaruniakan kepada kami secara cuma-cuma. Karena Yesus mati dan bangkit memberi kami kehidupan kekal. Dan kami ingin juga mengambil bagian, memberitakan kabar baik. Yesus yang mati mengampuni kami. Yesus yang bangkit memberikan jaminan Dia adalah Tuhan yang berkuasa, memberi kehidupannya dan mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi kami hidup
dan mengambil setiap kehidupan dari kami dan bahkan mengembalikan kami ke hadapan sisi Tuhan Allah Tritunggal yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pendeta Stefanus, Tuhan menyertai setiap jemaat Engkau yang terus kuduskan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.